Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Berjumpa lagi ya di channel Putra Pasjam, channel yang mana menceritakan tentang sejarah, asal-usul, legenda dan mitos-mitos tentang suatu daerah. Dan pada kesempatan video kali ini, admin akan menceritakan tentang sejarah desa, yaitu Desa Nengkelan. Tapi sebelumnya, admin mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel admin untuk berkembang. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Dan buat yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari admin. Dan pada kesempatan video kali ini, admin akan menceritakan tentang sejarah Desa Nengkelan, yaitu salah satu desa yang berada di Kecamatan Ciwidey. Pada abad ke-17, terdapat 3 orang tokoh agama Islam dari Sukapura, Tasikmalaya yang berkelana untuk menyebarkan agama Islam di Tatar Sunda. Ketiga tokoh tersebut adalah Eyang Sembah Malingping Rawabogo yang bernama aslinya Surapraja. Lalu yang kedua, ada Eyang Sembah Kado Agung Pasir Jambu yang bernama aslinya Natap Raja Japu. Dan yang ketiga, ada Eyang Sembah Pandai Nenggeng Tenjolaya yang bernama aslinya Dalem Ranggadipati. Sekitar tahun 1610, pada suatu tempat di hutan belantara, terjadi suatu kesepakatan untuk membuka hutan tersebut menjadi sebuah babakan. Alkisah, tempat tersebut terletak antara perbatasan Desa Lebak Muncang dan Rawabogo, atau yang disebut Pasir Karamat di daerah Babakan Radein. Bertepatan pada abad ke-17, terjadi peristiwa penting di Kerajaan Mataram, di mana anak Raja Mataram yang bernama Abdul Manap pulang dijemput dari pesantren di Surabaya pada Kiai Ora. Kedatangan Abdul Manap, anak Raja Mataram, disambut dengan meriah. Pada saat gong dibunyikan, maka pada saat itu pula beliau menghilang karena beliau tidak menyukai bunyi gong, dan selanjutnya beliau masuk hutan belantara. Suatu saat, Abdul Manap menuju ke Gunung Sepuh atau Patuha untuk menemui wali yang bernama Samsur Rijal Keramat Radein. Akan tetapi di suatu tempat menuju ke daerah itu, yang sekarang bernama Lebak Muncang, terjadi perkelahian antara beliau dengan seekor macan. Namun, macan tersebut adalah seorang pendekar yang menyamar. Beliau bernama Empong Timpang. Dari Empong Timpang inilah Abdul Manap mendapat petunjuk harus pergi ke sisi sungai Citarum yang sekarang bernama daerah Mahmud. Di daerah Mahmud, beliau bertemu dengan seorang guru agama Islam dari Sukapura yang bernama Eyang Agung Arif, dan beliau berguru di sana. Setelah tamat belajar di sana, Eyang Abdul Manap melanjutkan belajar ke Mekah. Dan sepulang dari sana, beliau menikah dengan putri gurunya yang bernama Imas Permas. Dan beliau dikaruniai anak yang bernama Eyang Agung Abdullah Mahmud. Eyang Abdullah Mahmud beserta istrinya pindah dan membuka hutan sebagai permukiman yang sekarang bernama Babakan Desa Nengkelan. Perluasan daerah jajahan oleh Belanda, pembukaan babakan baru di Nengkelan bertambah dengan adanya pelarian para pejuang yang anti Belanda dari Sukapura dan Mahmud. Lebih-lebih ketika Belanda membentuk Ciwidey sebagai kewedanaan sesuai dengan politik adu dombanya, maka diangkat seorang wedana yang bernama Eyang Ranggasadana, dan beliau adalah keturunan ketiga dari Syekh Syarif Hidayatullah. Akan tetapi, dengan petunjuk dari wedana tersebut, menjadikan Nengkelan
sebagai tempat yang aman bagi pelarian pemberontak yang anti Belanda, sehingga pembentukan babakan-babakan baru meningkat. Lalu pada tahun 1850, terjadi suatu kesepakatan antara babakan yang ada di desa Nengkelan untuk membentuk suatu kekuatan hukum dalam satu wadah desa Nengkelan. Untuk pemberian nama desa Nengkelan dapat ditinjau dari beberapa faktor. Yang pertama, merupakan hari bersejarah di mana kesepakatan pembentukan pemerintahan desa terjadi di Nengkelan. Lalu yang kedua, penyesuaian dengan keadaan daerah, di mana banyak batu kecil dan pasir. Nengkelan berarti kerwik, yang dalam bahasa Indonesia yaitu bermakna daerah pasir dan batu kecil. Lalu yang ketiga, pemberian nama oleh seseorang yang mempunyai wibawa, di mana pada saat terjadinya peristiwa aneh, yaitu seorang pendatang baru berteriak-teriak di balai desa. Lalu saat ditanyakan asal-usulnya, dia adalah warga dari kampung Nengkelan. Lalu yang keempat, yaitu menyambarkan seorang wanita cantik, di mana ada seorang pengembara melihatnya, dan karena kurang puas beliau melihat, maka ia berkata, "Nengkelanan," dan ia bermaksud untuk melihat sekali lagi wajah cantik itu dari dekat. Hal ini sesuai dengan keadaan desa yang kecil dan mungil. Lalu yang kelima, nama Nengkelan berasal dari sebuah batu besar tinggi yang berada di sebuah bukit yang bernama Kancah Nangkup. Pada batu besar tersebut terdapat batu-batu kecil yang menempel, dan orang-orang menyebutnya dalam bahasa Sunda yaitu Batu Teh Nararangkel. Dan pada akhirnya desa ini disebut Desa Nengkelan dari kata Narangkel. Namun pada kenyataannya, kata Nengkelan sesuai dengan keadaan fisik wilayah desa yang memiliki banyak bukit dan memiliki banyak bebatuan. Dalam riwayat lain yang menyebutkan bahwa penduduk pemula desa Nengkelan ini adalah Mbah Nanggaraksa dari Tasikmalaya, dan beliau telah meninggal dan dimakamkan di sana, yang sekarang disebut dengan daerah pemakaman Nangga atau Pasir Nangka, yang terletak di Kampung Cisaat RW 7 Desa Nengkelan Kecamatan Ciwidey. Di daerah pemakaman itu terletak beberapa lewi, di antaranya Lewi Kendang, Lewi Bedog, dan Lewi Seueur. Nama-nama kampung di Desa Nengkelan pun berasal dari istilah-istilah orang Sunda, seperti Kampung Ngamprah yang berlokasi di RW 8. Dan ceritanya, dahulu daerah ini disediakan sebagai daerah baru bagi masyarakat yang semakin banyak. Karena disediakannya secara khusus, maka disebut dengan ngamprah atau disediakan. Dan yang kedua, Kampung Pasir Pari. Kampung Pasir Pari dinamakan karena di daerah tersebut terdapat pasir yang berbukit dan banyak mangga dengan spesies golek atau mangga golek. Sedangkan mangga golek di daerah ini dinamakan dengan pari, jadi dinamakan dengan Pasir Pari. Dan yang ketiga, ada Kampung Cisegok. Kampung Cisegok dinamakan demikian karena daerah ini merupakan daerah perbatasan yang sangat kecil dan menjorok ke dalam jika dilihat di peta Desa Nengkelan, sehingga disebut dengan Cisegok yang artinya penutup kampung. Dan yang keempat, ada Kampung Bunisari yang berlokasi di RW 5. Dinamakan demikian karena daerah ini tertutup serta sulit dijangkau sehingga disebut dengan Bunisari. Dalam bahasa Sunda, buni yang berarti tertutup. Dan yang kelima, ada Kampung Sikluk yang berlokasi di RW 5.
Dinamakan demikian karena daerah ini dahulunya merupakan daerah perladangan leweng atau hutan. Dan di daerah ini, ladang disebut dengan sikluk. Dan yang keenam, ada Kampung Ciburuy. Dinamakan demikian karena dahulu daerah ini adalah sebuah daerah kubangan yang di dalamnya terdapat kecebong. Kecebong dalam bahasa Sunda yaitu buruy. Begitupun dengan nama Ciwidey. Nama ini memiliki silsilah tersendiri. Dahulu, di tempat ini terdapat banyak sekali ikan, dan untuk mengambilnya, orang-orang biasanya menggunakan suatu wadah yang disebut dengan wide. Kata wide sendiri mengalami proses asimilasi dengan bahasa Sunda menjadi widey, sehingga disebut dengan Ciwidey. Wide yang berarti wadah untuk mengambil ikan, dan ci artinya air. Perkembangan Desa Nengkelan tercatat dari beberapa peristiwa penting, antara lain pada tahun 1850, pada saat pemerintahan Kepala Desa Eyang Madali. Pusat pemerintahan Desa Nengkelan meliputi yaitu Kampung Nengkelan, Kampung Radein, Kampung Babakan, Kampung Cisaat, dan Kampung Ngamprah. Dan pada tahun 1880 sampai 1882, kepala desa dijabat oleh penduduk Lio, desa atau kecamatan Pasir Jambu. Hal ini dikarenakan masa transisi pusat pemerintahan dipindahkan dari Kampung Nengkelan ke Kampung Babakan. Masa revolusi fisik pada tahun 1946, terjadi pengungsian para pejuang dari kota ke hutan. Dan Nengkelan merupakan tempat para pejuang Indonesia bersembunyi dan merupakan jalan menuju ke kota. Pejuang tersebut antara lain Letjen A.R. Darsono dan Jaksa Agung Sugiharto. Desa Nengkelan termasuk wilayah Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, dengan luas wilayah 346,183 hektare. Dataran dengan ketinggian rata-rata 1100 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, wilayah Desa Nengkelan dibatasi oleh Kecamatan Sinangkerta dan Desa Sukawening dari sebelah utara. Sedangkan sebelah selatan, yaitu Desa Lebak Muncang dan Desa Mekar Maju. Lalu di sebelah barat, ada Desa Rawabogo. Dan sebelah timur, ada Desa Sukawening.